Terima kasih. Yai Muzamil, Cak Nun, Mas Ian, tadi kami sudah sedikit memberikan kesempatan buat teman-teman untuk merespon tema. Ada tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti bulan lalu, yang kemudian Cak Nun secara khusus juga bulan lalu meminta Yai Muzamil untuk hadir bulan ini untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Alhamdulillah Yai Muzamil kali ini bisa hadir bersama kita. Mungkin langsung saja, monggo. Cak Nun, Yai Muzamil, Mas Ian. Karena insya Allah nanti dari teman-teman ini ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih detail dari yang tadi disampaikan di diskusi sesi prolog tadi. Monggo Yai Muzamil. Nah, itu Anda jadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan hidup Anda. Nah, kalau sudah begitu baru Anda melihat ke depan, Anda akan menemukan kejernihan dan kerendah hatian nomor satu. Karena pengetahuan bisa melahirkan kesombongan dan ketidaktahuan melahirkan kerendah hatian. Daripada Anda tahu kemudian menjadi sombong, Anda tidak tahu tapi akibatnya Anda rendah hati dan tawadhu kepada Allah dan semuanya. Jadi bertakwa, ngelihat ke depan, futurologi. Nanti di setiap tahap dari Anda ngelihat ke depan, menganalisis, mempersepsikan dan sebagainya, pakai takwa lagi. Jadi wattaqullahnya 2 kali. Sebab nanti Allah kasih ujian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah nanti kasih ujian di setiap tahap Anda. Di ulangan umum Allah kasih angka-angka terus menerus. Apa itu dalam bidang keluarga, apa itu urusan negara, apa urusan apapun yang kecil maupun yang besar. Setelah itu baru dikasih metode-metode. Ada ayat berikutnya, jangan menjadi wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaikal fasiqun. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Tuhan sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Andaikan lupa Tuhan itu tidak mengakibatkan lupa kepada dirimu sendiri. Andaikan Anda buta kepada Allah itu tidak mengakibatkan Anda buta kepada dirimu sendiri, mungkin tidak ada masalah. Tapi faktanya adalah kalau Anda lupa kepada asal usul dan sangkan-paran Anda akan lupa pada diri Anda sendiri sehingga Anda tidak tahu mau apa. Nah, metodenya diteruskan sampai wala takunu kalladzina nasullah anfusahum ulaika humul fasikun. Yang disebut fasik ternyata itu ketika Anda tidak ilmiah kepada hidup Anda, ketika Anda tidak objektif, Anda tidak jernih, Anda tidak tahu ini ke depan ini yang paling urgen untuk kita menghadapi apa. Ini penting apa enggak? Politik Indonesia itu sepenting apa? Dia skala prioritas keberapa? Misalnya, atau Pilgub Jakarta itu seberapa pentingnya? Seberapa besar dia boleh mengerti kita. Betul. Nah, Mas Yan akan melihat, karena beliau kerja di security ya. Nah, jadi Mas Yan akan menjelaskan beberapa perspektif. Nanti dari situ mudah-mudahan Anda bisa mengasosiasikan dan membuat simulasi-simulasi. Nanti ketika Mas Yan selesai tanya jawab, nanti kita teruskan dengan Pak Muzamil. Karena saya ingin curi sedikit, Pak Muzamil itu berangkatnya dari gini. Ya Pak Muzamil ya. Jadi Pak Muzamil itu bahkan selama 14 abad fikih itu hukum Islam. Dan umumnya masyarakat Islam tidak paham filsafat hukumnya, tidak paham usulul fikihnya, kan begitu. Padahal fikih lahir dari usul fikih lahir dari filosofi lahir dari akidah, kan begitu. Jadi ada urut-urutan dari akidah dulu, baru nanti ada filosofinya, ada konsep-konsep dasarnya, baru kemudian ada klausul-klausul dasar hukumnya, baru ada pasal hukumnya, kan gitu. Nah, Pak Muzamil memberi contoh di dalam fikih sekarang, dalam syariat Islam,
Kalau Anda sholat, baju Anda itu barusan Anda curi dari mall, itu sah sholatnya. Kan gitu ceritanya gitu. Nanti Pak Muzahir bisa cerita. Jadi Anda sholat pakai pakaian curian itu sah menurut fikih sekarang. Nah sekarang tinggal Anda asosiasikan pakaian ini kan bisa dimakrokan. Anda sholat di masjid sumbangan koruptor itu sah. Dan gitu kalau digedein lagi. Anda bikin ormas terbesar, kemudian Anda mengadakan acara-acara keislaman, biayanya dari foundation yang sebenarnya secara global dia punya rencana-rencana untuk menggerogoti Islam, itu sah juga gitu. Nah jadi ini urusan halal haram syubhat dan seterusnya, itu ternyata tidak hanya soal sholat dan ibadah makruh, tapi juga soal struktur politik, soal yang lebih makro dan terkait dengan semua masalah-masalah yang setiap hari kita jalani sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari peradaban yang sedang berlangsung. Nah Mas Yan, dari itu tadi, Mas Yan akan menunjukkan kepada Anda bahwa kita ini sedang berada di pintu gerbang yang sangat serius. Jadi kita mungkin tidak ngeh-ngeh amat bahwa kita ini sedang, makanya saya tadi dibilang oleh Fahmi, saya itu sedang ngasih kunci Anda, tapi Anda belum tahu lemarinya gitu. Jadi Anda masih bingung iki. Terus cekel nah kuncinya itu, udah pegang aja. Di barat Anda masuk hutan, nanti menemukan kunci, Anda ambil apa tidak? Di tengah hutan kok nemu kunci. Saya sarankan ambil aja, siapa tahu nanti Tuhan mempertemukan dengan lemarinya gitu loh. Perkara nggak ketemu lemarinya, enggak apa, jadi ahli kunci ya baiklah. Nanti tinggal kunci, kan ya enggak apa-apa juga kan gitu loh. Nah kalau saya ambil semua Mas, apa yang Allah kasih saya ambil, bahwa saya baru tahu gunanya 5 tahun lagi, tidak ada masalah. Karena saya mengambil itu sendiri sudah menyenangkan hati yang memberi saya, kan gitu. Belum ada gunanya, emang kamu tahu emang kamu tahu artinya lagu yang bahasa Inggris itu tahu artinya, bener kan? Enggak juga toh. Jangan-jangan gak ngerti toh selawatan, gak ngerti artinya. Sudahlah terima aja. Dapurmu gue yang ngerti yo. Alammu gak ngerti, podo-podo gak ngerti. Gitu. Memang kalau berdoa amin amin itu kamu ngerti artinya. Dapurmu yo gak paham ya. Doa panjang itu loh. Itu Mas, sorry Mas Yani, saya supaya cair dulu nanti Mas Yani bisa bebas. Hari ini tadi saya ketemu sama teman-teman Syiah. Saya sendiri kan si D. D itu bukan jancuk loh ya. Karena ada pikiran ini saya itu sudah mau alim-alim digangguin sama itu. Jadi besok-besok kalau sampai saya tidak masuk surga, yang dosa anak maknya. Kamu kok suka gitu Nun, kata si malaikat. Lah saya itu kan toleran sama anak-anak maknya. Gitu loh. Saya kan harus meladeni mereka kan ciptaan Allah, mereka harus saya bikin senang, dan satu-satunya bisa mereka bikin mereka senang tuh nek saya meso. Aku harus cepat meso terus aku. Oke. Jadi tadi ada kalimat yang sangat bagus. Anda hidup itu kan puncaknya ikhlas. Kalau Anda ikhlas itu namanya Anda mukhlis, gitu ya. Mukhlis. Mukhlis ini kalau dibalik hurufnya letaknya menjadi muslih. Hurufnya sama, kalau dibalik satu. Kalau muslih itu artinya orang yang mendamaikan, orang yang mengislah. Jadi islah sama ikhlas itu kan cuma dibalik. Jadi ternyata dua hal itu terkait. Jadi ada suami istri, tadi ini saya kulaan dari orang Syiah. Ada suami istri bertengkar terus kalau siang. Anak-anaknya pokoknya yang pagi sampai sore bingung karena bapak ibunya bertengkar terus. Tapi ba'da maghrib mereka damai. Tapi setelah beberapa bulan, siang malam bertengkar terus bapak ibunya. Tidak peduli siang, tidak peduli malam. Kan kemarin kan cuma pagi sampai sore, malam berdamai. Terus suatu hari karena bertengkar terus, salah satu anaknya kenapa kok bertengkar terus? Dulu kan maghrib selesai, senjata pagi baru bertengkar lagi. Terus dia bilang, ini al-muslih sudah nggak bisa berdiri lagi, dia bilang. Al-muslih itu yang mendamaikan.
Jadi kalau maghrib muslihnya kerja, damai sama ibu gitu. Esok bertengkar lagi. Begitu maghrib, ayo muslih. Anyar ya. Yang namanya muslih awas ya. Muslih itu dia mendamaikan. Karena dialah maka ibu sayang lagi. Sampai suatu hari ketika si ibu itu memberi makanan kurang enak kepada bapak, si bapak memberi kritik dengan pasang spanduk di poster di dapur, hadisnya Rasulullah bahwa kalau mengerjakan sesuatu itu harus betul-betul islah yang total. Jadi masaknya mbok yang enak gitu. Jadi protesnya bapaknya itu sama ibunya difotokopi, ditaruh di ranjang. Paham tak? Lah ya apa kata gawe panganan enak sampean di tempat tidur gak tepak gelas ini. Oke Mas, maaf. Sekarang kita belajar faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang sebenarnya kita hadapi sekarang? Yang paling penting apa? Skala prioritasnya, gradasinya bagaimana? Satu saja Mas ya. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman wis akhir. Ada yang ingat CD-nya? Berhijrah dari kegelapan dari tahun 98-99. Mungkin saatnya sekarang bukan zaman wis akhir, tapi zaman perubahan. Banyak asumsi-asumsi sekarang yang kami mungkin pegang semua adalah dalam keadaan perubahan. Secara geografis, posisi Eropa dengan beberapa ombak politik dan gejolak-gejolak yang lain tentang European Union dan negara-negara yang mungkin keluar dari European Union atau kena krisis ekonomi dalam European Union. Kalau negara-negara yang sekarang dalam konflik di Timur Tengah, Irak dan Syria yang diserang oleh kelompok organisasi dan movement teroris dan radikal yang bergerak dan aktif di Timur Tengah dan negara yang lain. Mungkin lebih dahsyat dari perubahan politikal dan geografis adalah perubahan alam, terutama perubahan iklim dan kepanasan bumi. Sekarang kalau kita balik ke tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal, wafat hari itu. Cak Nun, saya, beberapa teman-teman dari sini dan ribuan lain ikut acara Padang Bulan yang besar di Jombang. Dan salah satu tema malam itu untuk yang dibahas dari panggung adalah bahwa Indonesia akan jadi negara yang pertama yang akan kena dampak dari perubahan iklim. Bahwa kepanasan bumi akan ada dampak di Indonesia yang sangat dahsyat, sampai ada dampak-dampaknya akan mendampaki kesehatan, ekonomi, pertanian, industri, dan faktor-faktor yang lain. Sejak 2009 ada beberapa studi, thesis, teori yang keluar dari universitas-universitas di seluruh dunia, Hawaii, Amerika, Eropa, Inggris, institusi seperti United Nations dan Bank Dunia, yang berupa indikasi bahwa perubahan iklim sudah jadi nyata dan mengancam dunia seperti kita tahu setiap hari, di mana perubahannya sudah tidak bisa balik lagi ke tempat aslinya. Misalnya, sekarang di beberapa tahun kemudian, di tahun 2020 ada satu titik namanya perubahan iklim akan berubah
secara permanent dan irreversible. Irreversible berartinya tidak bisa kembali ke titik asal. Kalau sudah lewat titik permanent dan irreversible, iklimnya sudah dalam status revolusioner, sudah di luar kontrol manusia. Kalau di Indonesia, tahun 22, kota yang pertama yang akan kena dampak itu adalah Manokwari di Papua Barat, menurut teori ini. Di tahun 2024 yang kena adalah kota-kota yang lain, Makassar, Pontianak, Samarinda, Medan, kota-kota besar di Indonesia, kota industri, kota berakyat, kota berbudaya. Semua akan kena perubahan iklim, kepanasan, dan dampak-dampak yang lain yang sudah di luar kontrol manusia. Setelah titik itu, kita sudah tidak tahu apa yang akan jadi di klimat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia di Equatorial Belt, negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Asia akan kena dampak yang mirip. Indonesia adalah antara negara yang pertama yang akan merasa dampak-dampak tersebut. Salah satu dampak adalah di bidang pertanian. Setiap kali kepanasan bumi naik 1 derajat terhadap panen padi misalnya, di mana berapa persen dianggap gagal. Itu sudah mulai sekarang di fenomena-fenomena El Nino dan La Nina yang sekarang kena Indonesia lebih sering daripada sebelumnya. Bukan hanya pertanian, dampak kesehatan juga ada. Kemungkinan malaria dan dengue akan melebar dari tempat yang sekarang dan kena provinsi-provinsi yang lain karena panasnya dari bumi akan melonjak. Jadi kesehatan juga bisa jadi dampak. Tingkat air juga bisa kena. Air sudah jadi sulit di beberapa provinsi di musim kering, musim panas di beberapa provinsi di Indonesia, dan kemungkinan juga ini akan menimbulkan kompetisi untuk air dan sumber makanan di beberapa provinsi. Bukan hanya di Indonesia, dan kemungkinan besar ini sudah mulai di beberapa negara seperti di Afrika, di mana beberapa rakyat sudah terpaksa pindah dari kampung-kampung untuk cari tempat lain untuk menanam tanaman mereka dan pangan mereka. Jadi yang kita harus mikir, apa yang lebih penting sekarang? Apakah Indonesia, rakyat dan pemerintah negara yang lain sudah siap untuk mengalami dampaknya yang mungkin akan datang sekarang? Apakah kita sudah siap sebagai manusia untuk menghadapi dampak yang mungkin datang? Mungkin ideologi yang kita kenal sekarang di bidang politik seluruh dunia, kiri dan kanan, yang binary seperti itu, kita milih satu kelompok atau kelompok lain, itu sudah tidak jadi sepenting sebelumnya. Karena sekarang ada masalah lebih pokok lagi yang akan menjadi dampak yang luar biasa dahsyat untuk Indonesia. Banyak hal yang konstan yang kami sudah anggap biasa, makanan, minuman, pekerja, dan yang lain, mungkin sudah tidak jadi konstan lagi. Itu berarti kami akan mengalami zaman yang perubahan, dan sekarang adalah saatnya untuk mulai siap untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Tadi Cak Nun dan saya dan beberapa teman-teman membahas bagaimana tingkat kesiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, yang mungkin saatnya untuk membahas apakah kita sudah siap dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menghadapi keadaan perubahan ini. Untuk itu saya silakan, saya ajak Cak Nun dan teman-teman untuk membahas soal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Mas Yan, gini, saya mohon Mas Yan ikut memberi analisis gini. Jadi ada perubahan alam
Ya. Jadi dan ini kalau kita kaitkan ke judul belakang, ini kalau bumi, tadi kan puisinya bumi marah. Bumi marah. Jadi sejumlah hal dari global climate itu disebabkan oleh ulah teknologi manusia juga. Nomor dua, kalau hubungan langit bumi ini tidak lancar juga, maka ketika bumi marah, manusia kepanasan, dia akan mengalami penyakit-penyakit, dia akan kekurangan air, dia akan bertengkar karena pangan, dia akan mengalami kesulitan hidup, anak-anak kita sakit dan lain sebagainya. Kalau tidak ada langitnya, itu akan lebih parah lagi, karena kita selama ini kan hidup berdasarkan karena masih ada imajinasi kita, ada pengetahuan kita di dalam batin bahwa ada yang akan menolong kita, yang kita sebut Allah, kan begitu. Entah bagaimana kita tidak bisa merumuskannya, tapi kita punya keyakinan. Dan jembatan menuju survivalism, jembatan manusia untuk menuju, sama dengan Anda nyopir taksi atau ojek lah. Nah, ojek wis beres lagi ya, wis lumayan lah. Kalau Anda nyopir taksi, itu kan Anda tidak tahu di tempat mana Anda dicegat penumpang, kan begitu. Nah, jarak antara Anda nyetir sama ada penumpang itu kan jarak iman namanya. Anda bisa hidup sampai ketemu penumpang karena Anda punya iman, Anda punya kepercayaan. Jadi jembatan menuju ketidakjelasan itu hanya satu, yaitu iman. Nah, iman itu kan urusan langit akhirnya. Nah, kalau bumi sudah kehilangan langit, kalau bumi tanpa langit, kita akan lebih parah lagi nanti. Maka sebenarnya persiapan anak-anak kita atau diri Anda sendiri, diri saya sendiri adalah nomor satu persiapan ketangguhan mental, nomor dua ketangguhan fisik. Nah, salah satu ketangguhan mental dan fisik itu sebenarnya ada dialektika dengan langit, antara dengan bumi dengan langit, kan gitu. Nah, yang saya mohon Mas Yan menjelaskan juga, karena gini, di samping ada perubahan bumi, alam, peningkatan panas dan lain sebagainya, sekarang ini kita juga berada di tengah satu konstelasi yang sangat dinamis dan tidak menentu dan berubah setiap saat dari alamnya manusia. Jadi pikiran manusia, hatinya manusia melahirkan pendapat-pendapat, gagasan, ide, draft, mimpi yang kemudian dirumuskan menjadi ideologi, kemudian dijadikan lembaga, lembaganya kemudian ada biayanya, kemudian ada agenda politiknya dan seterusnya. Dulu kita masih simpel, kanan dan kiri, sosialisme, kapitalisme. Kemudian Huntington bilang sekarang musuh yang kemudian urusannya sekarang Islam sudah mengalami terorisme yang luar biasa. Jadi Islam sendiri itu adalah korban terorisme, alam pikiran dan stigma-stigma yang bermacam-macam, sehingga kemudian sebagian orang Islam benar-benar menjadi teroris. Kalau Anda saya tuduh mencuri tiap hari, maka minggu kedua Anda akan mencuri benar, kan begitu kira-kira. Kalau Anda saya tuduh gila, mungkin minggu kedua Anda gila beneran. Jadi ketidakbenaran yang konstan itu akan melahirkan kebenaran. Kejahatan yang terus-menerus akan melahirkan anggapan bahwa itu adalah kebenaran. Nah, sekarang tidak simpel. Saya sampai sambat sama Pak Muzamil. Pak Muzamil, kalau pakai pikiran linear, kayaknya sebenarnya dibanding zaman nabi-nabi dulu, kayaknya lebih butuh sekarang ini adanya nabi. Nanti biar dijawab sama dia. Kalau zaman Nabi Lut kan jelas problemnya LGBT. Kalau zaman Nabi Nuh kan terpecah. Jadi semua itu karena terpecahnya keluarga. Ya. Jadi istrinya Nabi Nuh sendiri, anaknya Nabi Nuh sendiri itu tidak mengikuti imannya bapaknya. Artinya nabinya saja itu tidak utuh imannya, sekeluarganya. Maka bisa dibayangkan umatnya, sehingga tidak terbangun keluarga sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Belum lagi yang laki-laki kan baldatun sama ghafur, yang wedok sakinah sama mawaddah tadi. Yang banci belum tahu namanya saya. Apakah zaman kaum Ad, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh
Sesungguhnya macam-macam kasusnya, tapi produknya satu, yaitu tidak utuhnya keluarga. Jadi sebenarnya yang Anda harus perhatikan adalah utuhkan keluarga Anda. Begitu ada ancaman atau ada fakta bahwa keluarga Anda tidak utuh, bangun kembali keutuhan itu. Meskipun dengan ganti subjek, tapi pokoknya keluarga itu nomor satu. Tanpa keluarga tidak ada peradaban. Nah, kalau ada fenomena di mana keluarga tidak bisa dibangun, ya tidak ada regenerasi, tidak ada anak dan seterusnya, itu berarti bukan peradaban. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih puncak kehidupanmu agar kamu bahagia. Kelemahan puncak masyarakat atau bangsa kita sekarang adalah tiada semangat untuk merawat, menyiram, bahkan menumbuhkan kembali secara permanen, kemudian menggelurakan kesadaran akan nilai menjadi gelombang kesadaran, gelombang pikiran, gelombang kehendak, dan gelombang-gelombang tindakan yang positif. Biasanya karena dianggap sebagai barang lama, biasa, lapuk, dan dianggap kurang berguna atau kurang fungsional dalam melaksanaan siasat-siasat duniawi, gelombang nilai dan gelombang kesadaran nilai ini justru disingkirkan. Kalau perlu dimasukkan kamar pengap dalam jiwa kita dan dikunci dari luar dengan gembok rasa tidak enak, bahkan banyak yang menggemboknya dengan semacam dendam dan trauma, sebab gara-gara nilai dan kesadaran nilai utama kehidupan ini telah membuat nasib duniawi menjadi buruk, sengsara, dan melarat. Oleh karena itu, ramai-ramai orang membuangnya, atau tadi memenjarakan nilai dan kesadaran nilai agar tidak berfungsi dalam rembukan siasat untuk menumpuk kepentingan duniawi. Selalu diusahakan agar nilai dan kesadaran nilai ini hilang dalam peredaran dan pergaulan bersama, karena kalau sempat muncul bisa mengganggu transaksi yang terengah berlangsung. Sebab transaksi hanya berbicara dalam satu bahasa, bahasa keuntungan, profit, bati dalam bahasa Jawanya. Masalah dasarnya adalah nilai dan kesadaran nilai kelima ini adalah sesuatu yang boleh dikata anti keuntungan, anti profit, dan sekaligus anti bati. Hari-hari ini siapa yang mau memilikinya sebagai pusaka jiwa? Menjadi rujukan tindakan, bahkan sebagai strategi untuk meraih sukses duniawi? Ketika semua atau hampir semua orang berbondong-bondong berjalan cepat atau lari cepat menuju lembah-lembah kemakmuran, ciptaan rezim yang berkarakter dajjali, yang dengan sihir bisa mentransformasikan keburukan menjadi tampak seperti kebaikan. Yang salah ditampilkan menjadi kemasan indah sebagai kebenaran, maka nilai utama kehidupan dan kesadaran akan nilai ini akan kabur dan terkubur dengan sendirinya. Karena berburu keuntungan, profit, dan bati lewat aneka mekanisme transaksional dan kesepakatan rahasia atau terang-terangan dalam menjamin tolong-menolong dalam dosa, maka mereka yang berada di lembah-lembah kepentingan duniawi ini diam-diam terlibat dalam persaingan dan permusuhan. Juga cenderung tidak bahagia atau mengidap bahagia semu. Mereka dijauhkan Tuhan dari suasana dan atmosfer bahagia yang sejati. Lantas,
nilai dan kesadaran nilai seperti apa yang sekarang cenderung tidak laku dan tidak disukai orang ini, saya harus berterus terang. Ini adalah nilai dan kesadaran nilai, ketulusan dan keikhlasan. Sesuatu yang ajaib bernama ketulusan dan keikhlasan ini sekarang berada di mana? Bersembunyi atau disembunyikan di mana? Mengapa cenderung dibuat disfungsional dalam kehidupan bersama kita? Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita, mereka yang tulus dan ikhlas cenderung dijauhi, dilupakan, kalau perlu dimanipulasi kehadirannya. Dan jahatnya lagi justru sering dijadikan simbol untuk menutupi ketidaktulusan dan menutupi ketidakikhlasan. Di depan publik banyak yang berorasi tentang pentingnya ketulusan dan keikhlasan ketika membuat kebijakan atau keputusan yang menentukan nasib orang banyak untuk menyembunyikan siasat rahasia mengeruk keuntungan duniawi yang kemudian terbukti apa yang diputuskan ketika dilaksanakan justru menimbulkan kerusakan di dunia ini, sebagaimana ayat suci mencandra atau mengidentifikasi telah banyak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Ketika dikritik sebagai telah berbuat kerusakan, mereka marah dan berteriak-teriak kalau pihaknya telah melakukan perbaikan, melakukan pembangunan. Identifikasi kemunafikan individual dan komunal seperti dapat disaksikan dengan membaca ayat awal surat Al-Baqarah. Bahkan dengan tepat dan majleb dalam ayat-ayat ini disebutkan mereka yang terbiasa atau malah memuja sikap dan praktik anti ketulusan dan keikhlasan, kalau sampai kebablasan bisa terkena penyakit hati dan penyakit kesadaran berupa penyakit sumum, bukmun, umyun, sampai masa depan jiwa raganya terkunci pada posisi layar jiun. Kalau sudah demikian, mereka diberi nasihat atau kritikan atau dibiarkan akan sama saja. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya betapa mulia dan efektif nilai dan kesadaran nilai akan ketulusan dan keikhlasan dalam membangun masa depan dan peradaban masa depan yang cerah gemilang. Karena ketulusan dan keikhlasan bisa menjadi landasan atau basis yang paling rasional bagi tumbuhnya rasa saling percaya dalam kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Warga bangsa, warga negara akan merasakan aman, nyaman, dan damai. Kalau sudah demikian, sekian banyak masalah bersama dalam lingkup masyarakat, bangsa, dan negara dapat diatasi dengan solusi yang kreatif dan caspleng serta mantep. Untuk hari-hari adalah tugas semua generasi untuk menghidupkan, kemudian menggerakkan serta menggelombangkan nilai dan kesadaran nilai, keutusan dan keikhlasan. Ini bisa dilakukan dengan gratis biaya, hanya memerlukan semangat untuk menggelombangkan sehingga menjadi nilai utama yang bisa mendominasi kehidupan bersama. Kalau masyarakat, bangsa dan negara sudah menerima dan sama-sama menggelorakan serta menggelombangkan nilai dan kesadaran nilai ketulusan dan keikhlasan, maka masa depan kita atau katakan pembangunan serta perubahan positif di tengah tubuh masyarakat, bangsa dan negara yang berada di bawah komando Panglima nilai ketulusan dan keikhlasan akan cepat berhasil. Banyak masyarakat, bangsa dan negara yang mempraktikkan atau mengkonkretkan nilai ketulusan dan keikhlasan menjadi masyarakat. Negara yang kuat, maju, percaya diri, dan berjaya secara spiritual dan material. Gelombang nilai ketulusan dan keikhlasan ini termasuk ajaib
merupakan salah satu gelombang nilai yang bisa menyembuhkan masyarakat, bangsa dan negara dari penyakit kronis korupsi. Misalnya, dengan demikian perubahan dan kemajuan masyarakat bangsa dan negara bisa diakselerasi dengan nyaris sempurna, dan jamnya jelas. Masyarakat, bangsa dan negara akan bahagia dan sekali bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di hari ini dan di masa yang akan datang. Di dalam menjalani kehidupan dari dahulu sampai sekarang ini, memang tidak selamanya nasib atau takdir seseorang pada garis yang sama. Memang tidak selamanya nasib ataupun takdir seorang manusia pada garis yang sama. Mungkin kemarin kita lagi bernasib baik, mendapat rezeki yang melimpah, mampu memiliki apa yang sedang kita inginkan, namun bisa saja semuanya diubah atas kehendak Allah yang Maha Menentukan. Nasib kita yang kemarin lagi baik atau mujur bisa berubah menjadi sebaliknya. Buah bekal yang kemudian diberikan adalah kunci ikhlas. Bagaimana kita menyikapi uang yang kita miliki akan berpengaruh terhadap rasa syukur yang lahir dari ekspresi kita mensyukuri rezeki dari Allah. Mbah Nun mencontohkan bahwa beliau sejak dulu tidak pernah mengubah konsep tentang uang Rp10.000. Bagi Mbah Nun, uang Rp10.000 adalah uang yang sangat besar nilainya. Uang Rp10.000 bagi Mbah Nun adalah rezeki yang harus disyukuri, sehingga konsep yang terbangun dalam diri adalah bukan membeda-bedakan uang berdasarkan nominal yang tertera. Kebanyakan orang hari ini ketika punya uang Rp10.000, angan-angan yang ada dalam pikirannya adalah bahwa nanti atau besok akan punya uang Rp100.000. Sehingga kemudian uang Rp10.000 terasa sudah tidak berharga lagi karena ia membandingkan dengan uang Rp100.000. Begitu juga ketika ia memiliki uang Rp100.000, konsep dalam pikirannya kemudian adalah angan-angan mendapat uang 1 juta, sehingga Rp100.000 sudah tidak berharga lagi ketika ia benar-benar mendapatkan uang 1 juta, 10 juta, 100 juta. Mbah Nun menyampaikan bahwa jika konsep 10.000 kita pegang, maka berapapun uang yang kita dapatkan dan kita miliki itu akan selalu kita syukuri dan kita akan tetap menghargainya, sehingga tidak ada celah sedikit pun dalam diri kita untuk merendahkan rezeki yang sudah Allah berikan. 100.000 sudah tidak berharga lagi ketika ia benar-benar mendapatkan uang 1 juta, 10 juta, dan 100 juta. Selalu bersyukurlah dengan hal apa saja yang sudah dikasihkan oleh Allah kepadamu. Mbah Nun juga berpesan, kalau Anda ikhlas menerima apapun yang ditentukan dan dikasihkan oleh Allah, maka Allah tidak akan menghilangkan sesuatu yang engkau cintai. Justru Allah akan menambahnya dengan sesuatu yang lain. Temukanlah kenikmatan setiap apa saja yang Allah kasihkan ke kita, dan temukanlah keindahan saat kita berbuat baik. Maka puncak kehidupan yang sesungguhnya, yaitu keikhlasan dan ketulusan, akan tercapai sehingga hidup kita akan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.